Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pembukaan pertemuan kita di malam hari ini, saya ingin membacakan sebuah ayat Al-Quran. Ayat ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para sahabat di masa-masa mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iyansaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين." Allah berfirman, "Wa iyamsaskum qarhun," apabila kalian, para sahabat yaitu di perang Uhud, kalian mendapatkan qarhun, mendapatkan luka, ada korban di tengah kalian, faqad massal qauma qarhum mithluh, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mereka mendapatkan luka yang sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang berisi kejayaan, kemenangan, dan kekalahan, kehancuran, kami bersilih gantikan antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, dan supaya Allah membedakan, mengetahui orang-orang yang beriman, وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, dan menjadikan sebagian dari kalian sebagai orang-orang yang gugur, sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. وَاللَّهُ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, dan tidak mencintai orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat setelahnya Allah firman, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, nah agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, dan membinasakan orang-orang kafir. Ayat ini adalah nasihat kepada para sahabat kala mereka mengalami musibah kekalahan di perang Uhud. Kalau kalian terluka, kalian mendapatkan kekalahan, ada korban di tengah kalian, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun mereka telah mendapatkan kekalahan sebelumnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaidah umum di dalam hal ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami bersilih gantikan di tengah manusia. Hari-hari kehidupan ini ada kalanya suatu hari kita memperoleh kemenangan, di hari yang lain kita memperoleh kekalahan. Di hari ini kita bergembira, mungkin di esok hari kita bersedih. Di hari ini kita mendapatkan nikmat, mungkin di hari besok kita mendapatkan musibah. Di hari ini kita tertawa, mungkin di hari esok kita menangis. Itulah hari-hari kehidupan, dipersilih gantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi antara mukmin dan kafir, antara orang yang baik dan orang yang fajir, berbeda di dalam hal ini. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian mengalami kepedihan, sesungguhnya mereka juga mengalami kepedihan yang sama seperti yang kalian alami. Tapi bedanya, kalian berharap kepada Allah hal-hal yang mereka tidak harapkan. Inilah seorang mukmin dan mukminah di dalam kehidupannya yang membedakannya dengan selain mukmin. Seorang mukmin dan mukminah
di dalam kehidupannya, walaupun pada hari-hari kehidupan dia mengalami kegetiran, kepahitan, mengalami gundah gulana, mengalami kesedihan, musibah, petaka, tetapi ia tetap sebagai orang yang beriman, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan selain orang-orang yang beriman. Iya. Musibah dan petaka yang menimpa mereka adalah hal yang membuat mereka semakin patah, semakin jatuh di dalam kehancuran. Ibarat orang yang sudah jatuh, ketimpa tangga pula. Musibah di atas musibah, kebinasaan di atas kebinasaan. Tapi seorang mukmin dalam musibah yang dihadapi, dalam ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia sambut dengan penerimaan, ketundukan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berharap kebaikan di dalam hal tersebut. Karena pada ujian dan cobaan di belakangnya terdapat hikmah-hikmah yang agung. Di antaranya adalah pengguguran dosa-dosa. Pengguguran dosa-dosa dan kesalahan. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ماله وعرضه وأهله حتى يمشي في الأرض وما عليه من خطيئة. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah bersabda, terus-menerus ujian dan cobaan ditimpakan atas setiap mukmin dan mukminah pada hartanya, keluarganya, kehormatannya, hingga ia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Bahkan ciri kebaikan untuk seorang mukmin kalau dia mendapatkan ujian. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan menimpakan ujian kepadanya. Iya. Karena itu hendaknya kita memandang hari-hari kehidupan ini dengan pandangan orang-orang yang beriman. Kita menatapnya dengan tatapan orang-orang yang mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu berjiwa besar, selalu mengharap dan selalu berbaik sangka kepada Rabbnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kepada kita semua keimanan dan ketakwaan untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Dan di akhir ayat ini disebutkan juga dari hikmah ujian dan cobaan, supaya Allah mengetahui siapa yang beriman. Jika dia tertimpa ujian dan cobaan, dia betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah, menghindari segala bentuk kesyirikan, yang menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Dan dikala peperangan, kadang ada kesalahan di tengah kaum muslimin untuk memilih di antara mereka orang-orang yang mati syahid. Allah ingatkan di akhir ayat, "Wallahu la yuhibbul zalimin." Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Iya. Dan kita hindarkan dari segala bentuk kezaliman dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas kebaikan dan melimpahkan kepada kita semua afiat dan rahmatnya. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawwadul karim. Wallahu taala alam. Ya, syahid. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan sudah banyak yang masuk set dari email maupun dari chat di Yahoo Messenger. Kita langsung saja dari pertanyaan pertama dari Abu Ahmad di Makassar. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika membaca tasyahud dalam sholat, apakah kita membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi dan seterusnya, atau Assalamu ala Nabi dan seterusnya? Kemudian dalam buku terjemahan yang beredar, terkadang dalam teks Arabnya ada teks yang berada di dalam kurung. Apakah kita baca yang ada di dalam kurung itu saat baca syahadat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Memang ada dua pendapat di kalangan ulama tentang masalah
bacaan pada tasyahud, apakah dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi atau assalamu ala nabi. Itu ada dua bacaan. Ya, ada dua pendapat. Nah, yang dipegang oleh jumhurul ulama, dipegang oleh kebanyakan ulama, bahwa tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa assalamu alayka ayyuhan nabi itu hanya dibaca ketika Nabi masih hidup. Assalamu alayka ayyuhan nabi artinya selamatan terhadap engkau wahai nabi. Itu ucapan kepada nabi, khitab pembicara langsung kepada beliau. Ya. Adapun setelah beliau meninggal hanya dibaca assalamu ala nabi. Sebagai keselamatan lalu dilimpahkan kepada nabi. Dan ini datang dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Tapi yang benarnya bahwa pendapat jumhurul ulama lebih kuat di dalam hal ini. Untuk tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Hal ini karena beberapa alasan. Yang pertama, karena Nabi mengajarkan tasyahud itu seperti mengajarkan Al-Quran. Seperti mengajarkan Al-Quran. Dan itu yang dihafal oleh para sahabat. Bahwa ada di dalam riwayat-riwayat mereka. Dan tidak ada di dalam riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW telah merubah bacaan tersebut. Hanya ada dari ijtihad sebagian sahabat yang berpendapat bahwa diganti dengan assalamu ala nabi. Itu adalah pendapat pribadi mereka. Ya, pendapat pribadi sahabat. Apabila menyelisih nas, apalagi menyelisih sahabat yang lainnya, itu tidak diterima. Alasan yang kedua, telah syah di dalam sebagian hadits bahwa Nabi SAW atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada para sahabat di atas mimbar bacaan tasyahud dan beliau membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan ini dibaca oleh Umar di atas mimbar, dihadiri oleh para sahabat, tidak ada mengingkarinya terhadap Umar. Ini menunjukkan bahwa itulah yang masih tetap berlaku di kalangan para sahabat. Karena itu yang benarnya bahwa seorang yang membaca pada tasyahudnya, dia hanya membaca assalamu alayka ayyuhan nabi sebagaimana umumnya dan dihafalkan dan dipelajari oleh kaum muslimin. Wallahu taala alam. Ya. Ya, untuk pertanyaan kedua tentang ucapan takbir yang dikeraskan atau dijaharkan setelah sholat fardu berjamaah, itu dari nukilan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kapan itu Ustaz diucapkannya? Apakah sebelum atau sesudah zikir yang lain? Baik, memang telah syah di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Abbas berkata, "Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Sungguhnya kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar suara takbir. Menunjukkan bahwa beliau menjaharkan takbirnya sehingga didengar oleh Ibnu Abbas yang bermain di luar masjid. Ya. Dan tentunya kalau Nabi saja menjaharkan takbirnya tidak diikuti oleh para sahabat yang lain, maka ini tidak akan terdengar oleh Ibnu Abbas. Karena itu disunahkan menjaharkan takbir selepas sholat. Ya, tidak ada batasan pada berapa kali dia bertakbir. Yang sekali, 3 kali, 5 kali. Boleh saja. Adapun letaknya di mana dibaca, ya, zahir dari hadis menunjukkan bahwa ini dibaca di awal-awal setelah salam. Ya, dan ini yang zahirnya. Dan sebagian ulama kita ada yang lebih mendahulukan membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca takbirnya dengan menjaharkannya. Ini semuanya ada kemungkinan. Ya, wallahu ta'ala. Baik. Ini ada pertanyaan dari email, Ustaz. Bagaimana hukum jual beli tokek? Si pembeli itu membelinya untuk medis dan observasi obat. Silakan, Ustaz. Baik, tokek itu dia dari binatang yang diperintah oleh Nabi untuk dibunuh. Ya. Kalau syah hal tersebut dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim akan diberi
ketentuan pahala bagi siapa yang membunuhnya. Demikian pula pada syahid dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebut salah satu dari al-faisik, hewan yang fasik. Ya. Dan kalau Rasulullah telah memerintah untuk membunuh binatang, itu menunjukkan bahwa binatang itu diharamkan untuk dimakan. Kalau dia ada binatang yang diharamkan, kita diharamkan juga harganya. Karena itu tidak boleh memperjualbelikan. Oke. Walaupun dengan alasan medis, observasi obat. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, sahih. Baik, untuk selanjutnya dari Febri. Haruskah ada masyakoh jika seseorang atau jamaah ingin menjamak antara dua sholat wajib, yaitu misal zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya karena hujan saat? Barakallahu fiik. Ya, menjamak antara dua sholat ketika hujan itu adalah hal yang diperbolehkan. Telah syahid dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma' baina as-salatayn bil Madinah min ghairi udhrin wala mata." Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara dua salat di Madinah tanpa ada udzur, tanpa ada hujan. Jadi kadang beliau menjamak tidak ada udzur, tidak ada hujan. Menunjukkan bahwa kalau ada udzur, kalau ada hujan, kadang tentunya Rasulullah SAW membolehkan menjamak antara dua sholat. Dan kalau kita perhatikan hadits Ibnu Abbas, terdapat di dalamnya syariat pembolehan menjamak antara dua sholat ketika hujan. Tidak menjamak, bukan mengqasar. Jadi dilakukan sempurna. Kalau duhur asar berarti 4-4, kalau maghrib isya berarti 3-4. Ya, menjamak dua sholat secara sempurna apabila ada hujan. Dan kalau kita perhatikan pada hadits juga terdapat di dalamnya kandungan fikih bahwa menjamak antara dua salat ini karena hujan itu hanya boleh dilakukan di masjid saja. Karena memang syariatannya adalah memberi keringanan kepada jemaah salat agar supaya mereka bisa menghadiri salat tersebut ya dengan mudah, pada kesulitan dan mereka di dalam menghadiri atau di dalam menjamak kedua salat tersebut di masjid mendapatkan keringanan ya beratnya menuju ke masjid pada saat hujan, ketika hujan deras atau jalan becek untuk bisa dengan itu adalah hal yang dimaklumi. Dan itu syariat menjamak itu hanya di rumah saja, hanya di masjid saja, dipimpin bersama imam, dan itu dilakukan oleh imam sesuai apa yang dia pandang dari kemaslahatan para jemaahnya, para makmumnya. Ya, Allahu Ta'ala alam. Alhamdulillah, saat ini kita sudah tersambung Ustaz dengan penanya yang menanyakan langsung melalui Skype. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan Bowo Ya, di mana? Bowo. Di Sunter. Oh ya, silakan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Fadhal. Silakan. Iya, Ustaz. Ustaz, Anda ada pertanyaan mengenai sujud sahwi, Ustaz. Kapankah? Yes. Pertanyaannya adalah kapankah waktu yang dilakukan dalam sholat ketika kita lupa dan ingin melakukan sujud sahwi? Apakah dilakukan setelah salam atau sebelum salam? Kemudian bagaimanakah caranya dan bacaannya? Begitu, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu saya terangkan dari pertanyaan anak bawah. Yang pertama berkaitan dengan kapan pelaksanaan sujud sahwi itu. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diketahui bahwa sahwi, kelupaan di dalam sholat itu ada 3 sebab atau ada 3 keadaan. Dan ini menjadi 3 sebab adanya sujud sahwi tersebut. Kelupaan yang pertama sifatnya dia menambah gerakan, menambah sesuatu di dalam sholat. Kelupaan yang kedua dalam bentuk mengurangi, dan kelupaan yang ketiga dalam bentuk ragu. Ya. Adapun kelupaan kalau dia menambah, maka sujud sahwinya adalah setelah salam.
sujud sahwinya setelah salam. Adapun kelupaan kalau bentuknya mengurangi, sujud sahwinya sebelum salam. Adapun raguan ini terbagi dua. Raguan terbagi dua. Kalau ragunya, ya ragu antara dua hal, dan ia punya kecenderungan kepada salah satu dari dua hal ini, punya dugaan terbesar pada salah satu dari dua hal ini, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Tapi kalau dia ragu, dia tidak bisa memilih antara salah satu dari dua hal, maka dia ambil yang paling sedikitnya. Jadi kalau misalnya dia ragu antara 3 dan 4, dia tidak mampu menentukan, dia ambil 3. Dan dalam kondisi yang seperti ini, sujud sahwinya sebelum salam. Jadi saya simpulkan, kalau karena menambah sujud sahwinya setelah salam. Kalau mengurangi sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia ragu dan ada pilihan pada keraguannya, ada dugaan besar, maka sujud sahwinya setelah salam. Apabila dia ragu dan tidak bisa menentukan, lalu dia mengambil yang tersedikitnya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Adapun tentang bagaimana kaifiat sujud sahwi itu dengan 2 kali sujud. Ya. Apabila sebelum salam, dia kondisi setelah membaca tasyahud, selesai semua tasyahudnya dengan membaca selawat. Ya. Sebelum dia salam, maka dia sujud 2 kali sujud. Sujud pertama takbir, setelah itu dia bangkit kembali dengan takbir, duduk di antara 2 sujud, kemudian takbir sekali lagi untuk sujud yang kedua, kemudian dia bangun lagi bertakbir sekali, kemudian langsung salam. Dan itu sujudnya sebelum salam. Adapun setelah salam, setelah dia membaca tasyahud, kemudian dia salam ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sujud 2 kali. Allah Akbar, sujud pertama, Allah Akbar, duduk di antara 2 sujud, Allah Akbar, sujud yang kedua, Allah Akbar, duduk terakhir lagi untuk seperti tasyahud, tapi ini tidak membaca tasyahud lagi, tapi langsung salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaifiat dari sujud sahwi tersebut. Adapun bacaan di sujud sahwi, tidak ada hadits khusus yang sahih yang menjelaskan bacaan di sujud sahwi. Ada hadits, tapi haditsnya lemah. Dan yang benarnya yang dipegang oleh hakikin dari para ulama, apabila dia sujud sahwi, maka yang dibaca sama dengan bacaan salat secara umum. Sama dengan bacaan salat secara umum. Mungkin yang saya bisa jawab, wallahu ta'ala. Ya, untuk Al-Ah Bowo, apa sudah cukup jelas? Sudah. Syukron jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Wa jazakallahu khairan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ardian di Medan. Apakah syarat terlaksananya hukum rajam dalam jinayah zina harus memenuhi kuota 4 orang saksi? Mengingat saat ini sudah ada teknologi perekaman video. Ya, silakan Ustaz. Baik. Berkaitan dengan masalah rekaman video, ini dari masalah kontemporer yang berkembang belakangan ini. Ya. Dan di dalam menjadikan rekaman video itu sebagai ketentuan yang sama dengan pembuktian 4 saksi, ini adalah hal yang ada pembahasan di kalangan para ulama ya di masa sekarang ini. Dan yang benarnya bahwa rekaman video seperti ini di dalam pembuktian hukum rajam dan jinayah zina, ini adalah hal yang tidak diterima. Karena pada perekaman video banyak hal-hal yang bisa dimanipulasi, bisa dikedepankan, bisa diakhirkan. Walaupun itu asli, bisa dikedepankan, bisa diakhirkan. Iya. Dan banyak hal-hal yang paling tidak mengundang keraguan. Dan kaidah di dalam pembahasan hudud, syubhat atau hudud tudra'u bisyubhat, bahwa hudud itu ditolak atau tidak dilakukan karena ada syubhat, ada hal yang samar, ada hal yang tidak jelas. Ya, karena itu disyaratkan 4 saksi, bukan cuma 1 orang yang melihat, 2 orang atau 3 orang yang melihat, itu tidak cukup. Karena ini berkaitan dengan masalah melayangkan nyawa, menjatuhkan hukum, maka harus dipastikan akan hal tersebut.
Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak jalur, banyak bentuk di dalam perhukuman dan peradilan, beliau meminta kesaksian dan minta dipastikan. Bahkan di dalam kondisi yang indikasi sangat kuat sekali, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menjatuhkan hukum. Ketika ada dua orang yang datang kepada Nabi dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, salah seorangnya berkata bahwa ya Rasulullah, anak orang ini, dia tunjuk kepada orang yang datang bersamanya, anak orang ini berzina dengan istriku. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, dan ternyata memang anaknya mengaku berzina dengan istri orang ini, orang yang pertama tadi. Maka Rasulullah menjatuhkan hukum kepada si anak muda yang berzina agar dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun karena dia belum menikah. Ya, dan ini indikasi kuat karena dia sudah mengaku, indikasi kuat tentunya dia berzina, ada kawan berzinanya, dan telah diterangkan bahwa kawan berzinanya adalah istri dari orang yang bertanya tadi. Tapi terhadap si perempuan, ya Rasulullah SAW tidak langsung menjatuhkan hukum rajam. Ya, karena apa? Karena tidak ada saksi. Karena itu Nabi SAW hanya berkata kepada wakilnya, ya Unais, ubidu ila imra'ati hadha, fa idza tarafat farjumha. Wahai Unais, pergilah engkau kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Karena Nabi hanya mengambil indikasi lain atau pembuktian lain. Karena ada 4 saksi di pembuktian, maka pembuktian lain adalah dengan cara pengakuan dari si pelaku. Kalau si perempuan ini mengaku, kata Nabi kepada Unais, wahai Unais, pergilah engkau kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku, maka rajam Nabi. Disyaratkan oleh Nabi, si perempuan mengaku. Ya, perhatikan ya bagaimana syariat kita sangat mendetailkan dan sangat kuat sekali dalam melihat indikasi-indikasi terhadap suatu jinayah. Baik. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan dari Abu Adam di Padang Panjang, Ustaz. Apa hukumnya membaca bismillah ketika wudu, mengingat tempat mengambil wudu tergabung dengan WC? Silakan, Ustaz. Ya. Membaca bismillah ketika wudu itu adalah hal yang dianjurkan, bahkan menurut pendapat yang lebih kuat, dia mungkin masuk ke dalam kewajiban. Walaupun dikatakan sebagai hal yang membatalkan wudu, ini kelihatannya tidak ya, karena tidak disebutkan di dalam ayat. Ya, hanya saja hadits Nabi SAW syah dari seluruh jalannya, dikuatkan dari seluruh jalurnya. Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yaqra bismillah. Ya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maka dikatakan la wudu'a, tidak ada wudu, dan ini penafian. Tapi oleh kebanyakan ulama, penafian ini bukan dikatakan membatalkan, tetapi itu menafikan kesempurnaan. Menafikan kesempurnaan. Baik, karena itu kalau masuk atau ingin berwudu, memang disyariatkan membaca bismillah, membaca tasmiyah. Kalau misalnya WC-nya tergabung dengan WC, ya maka tempat wudu yang tergabung dengan WC, maka yang paling selamat bagi seorang yang berwudu, dia membaca bismillah di luar WC, kemudian dia masuk berwudu. Atau kalau dia sudah di dalam WC, berat untuk keluar. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberi fatwa tentang bolehnya dia membaca bismillah di dalam hatinya, kemudian dia berwudu. Wallahu taala. Baik, untuk pertanyaan kedua masih dari Abu Adam, Ustaz, di Padang Panjang. Bagaimana hukum membunuh nyamuk dengan raket listrik? Ya, silakan, Ustaz. Ya, ini dalam menilai raket listrik ini ada dua sudut pandang di kalangan ulama kita. Ya, guru kami Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala memandang bahwa ini sama dengan membunuh menggunakan api. Itu beliau memandang untuk dihindari. Walaupun guru kami Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau memandang bahwa listrik ini tidak ada kaitannya dengan api. Karena itu beliau memandang tidak ada masalah untuk hal tersebut. Dan juga ada fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin yang sama dengan fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Ya, tapi hal bahwa dari
kaitannya listrik dengan api, itu memang sangat tipis sekali. Ya, kalau dikatakan hakikatnya dia bukan api, ya memang benar seperti itu. Ya, tapi kalau seorang berhati-hati dia tinggalkan, mungkin itu lebih afdal bagi Allah Ta'ala. Ya. Ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan saudara kita Ustaz di luar negeri, ini dari Korea Selatan, Abu Farah Al-Faruq. Dia bertanya, apakah pindah perusahaan karena menginginkan gaji yang lebih besar menunjukkan orang itu tidak kona'ah, Ustaz? Ya, jazakallah khair. Silakan, Ustaz. Adanya seorang itu mengambil gaji atau mengambil upah yang lebih besar di dalam suatu pekerjaan atau di dalam menjalani kehidupannya adalah hal yang berbeda-beda pada kondisi dan keadaan manusia. Ya, ada orang yang memiliki mungkin keperluan lebih besar, dan mungkin seorang misalnya dia berada di sebuah negeri seperti anggaplah misalnya di Korea Selatan, dia ingin segera meninggalkan negeri ini karena mungkin dianggap bukan negeri Islam, dia ingin kembali ke negerinya, dia cari perusahaan dia yang mencukupi dari keperluannya secepat mungkin, maka hal yang seperti ini adalah hal yang tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Ya, berkaitan dengan masalah qanaah atau tidak qanaah, itu tidak dilihat kepada besar gaji atau tidak, tapi dia berkaitan dengan masalah hati ya, terhadap bagaimana seorang menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semua. Baik, ini masih pertanyaan dari luar negeri lagi, Ustaz, dari Dani Rusmawan di Chiba, Jepang. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana mau menanyakan tentang ada seseorang yang berpendapat bahwa doa dalam hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang doa saat musibah banjir di saat bencana yang melanda kota Jakarta tidak sesuai karena banjir yang melanda kota Jakarta merupakan banjir kiriman dari kota tetangganya. Mohon penjelasan dari antum, Ustaz. Ya, barakallahu fiikum ala Dani di Chiba, Jepang. Ya, sebenarnya doa tersebut disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar. Ya, ketika seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal, ya Rasulullah, harta-harta telah binasa. So, semana dengan itu, saya ingat sekarang konteks singkatnya, juga rumah-rumah sudah berjatuhan, harta sudah ini karena hujan yang berlebihan. Ya, dan hujan yang berlebihan tersebut memang ada kemungkinan dari hujan yang langsung turun atau akibat dari hujan tersebut. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'ala al-atham wa al-dirab wa butun al-awdiyah wa manabit asy-syajar. Ya. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan terhadap kami. Turunkanlah di atas tempat-tempat datar yang berada di gunung-gunung, di dirab, di di lembah-lembah dan di tempat tumbuhnya pohon. Ya, dan insyaallah ta'ala itu doa boleh saja diucapkan untuk kondisi dan keadaan yang menimpa Jakarta sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan menghindarkan kita semua dari segala hal yang kita tidak senangi. Ya, dan bukan artinya kalau kita katakan ya Allah di sekitar kami, bukan artinya memberikan kiriman ke kota tetangganya. Ya, tapi maksudnya di sini dia berdoa agar supaya hujan itu turun pada tempatnya, ya, turun pada tempatnya dan membawa kebaikan. Selain dari itu ada pula doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca pada saat hujan, yaitu dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Berikanlah hujan yang bermanfaat, atau supaya hujan yang datang itu membawa kemanfaatan dan keberkahan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Lanjut lagi, Ustaz, masih seputar banjir. Ini dari Abu Muhammad di Tangerang. Ustaz, mohon nasihat dan doanya bagi kaum muslimin di Jabodetabek dan para pemimpinnya dengan adanya musibah banjir saat ini.
Karena menurut BMKG peristiwa ini agak sedikit aneh kalau nggak mau dibilang aneh. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kaum muslimin dan muslimat, khususnya di Jabodetabek atas kejadian ini, dan juga pada seluruh pimpinan negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya, serta menghindarkan kita semua dari segala musibah, wabah, penyakit, banjir, hal yang tidak senang. Tentu saya ingatkan bahwa pada setiap kejadian yang menimpa ada renungan dan pelajaran di belakangnya, ada hikmah dan perkara-perkara yang perlu kita cermati. Karena itu kita ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kita tidak melihat pada pastinya ujian dan cobaan tersebut, tapi kita berusaha menjadikan ujian dan cobaan itu sebagai hal yang bernilai dan membawa rahmat serta Allah untuk kita semua. Dan ujian untuk kita introspeksi, kita merenungi, banyak bertobat, beristighfar, karena tidak ada suatu musibah yang turun kecuali karena dosa. Ini adalah hal yang dilalui. Kemudian juga saya perlu ingatkan bahwa sebagian orang, yang saya membaca, ada sebagian orang yang kadang di dalam musibah yang seperti ini malah mengkambing hitamkan orang-orang tertentu, menyalahkan orang-orang tertentu. Dan ini dari hal yang keliru. Ya, setiap muslim dan muslimah berbenah diri dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji seperti ini. Saat musibah, seorang itu adalah dia banyak berbuat sangka kepada dirinya sendiri, agar supaya dirubah keadaannya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ini memang ayat kaitannya dengan merubah keadaan baik juga menjadi keadaan jelek. Keadaan baik itu tidak berubah menjadi jelek kecuali kalau mereka sendiri yang merubahnya. Tapi kata para ulama, pemahaman kembali tadi dari ayat bahwa keadaan jelek itu tidak akan dirubah pula kecuali kalau dia sendiri yang memperbaiki diri. Ini ayat ditujukan kepada diri sendiri. Seorang introspeksi pada dirinya sendiri. Tidak dikatakan sampai dia merubah pemimpinnya, sampai dia merubah anggota dewannya, sampai dia merubah kepala RT-nya atau ini dan itu. Hendaknya dia merubah pada dirinya sendiri. Inilah yang hendaknya kita didik pada diri kita. Kita perlu banyak belajar bagaimana etika Islam dalam hal ini. Nah, sebab kita berada di satu masa dominasi dari media-media, pemberitaan dari orang-orang yang rusak. Banyak di antara mereka adalah orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia, kemudian di dalam pemberitaannya tidak memiliki tanggung jawab, kemudian tidak mengerti apa maknanya pemberitaan tersebut, apa akibatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semua yang menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada dari segala musibah dan bencana. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadul karim. Ini ada pertanyaan dari email, yaitu dari hamba Allah. Beliau nampaknya baru mengenal manhaj salaf, Ustaz. Beliau bertanya, bolehkah saya menjual gitar listrik beserta ampli yang saya miliki? Apakah yang harus saya lakukan dengan alat-alat ini? Ya, silakan, Ustaz. Baik. Telah syah dalam sejumlah penafsiran ahli tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memberi lahwal hadits, pembicaraan yang sia-sia untuk memalingkan dari jalan Allah. Dan pembicaraan yang sia-sia ini tafsirkan adalah alat-alat musik dan alat-alat musik. Dan telah syahid juga di dalam Sahih Al-Bukhari, tegas hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayakunanna aqwamun
istahillun al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azib. Ya, akan datang nanti satu kaum yang menghalalkan zina, sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Karena itu, ketika kita tahu bahwa alat-alat musik ini adalah haram, maka haram pula harganya. Tidak boleh untuk dijual. Tidak boleh untuk dijual. Karena itu yang saya nasihatkan kepada akhi yang bertanya, supaya Allah memberikan kepadanya kesadaran dan yang mengetahui bahwa alat musik ini tidak akan memberikan kebaikan untuknya dan menghalangi dari jalan Allah. Bahkan itu adalah sebab yang menyebabkan tumbuhnya kemunafikan dalam jiwa. Sebab yang menyebabkan hati itu keras, sulit mendengarkan nasihat. Ini umumnya orang-orang yang senang dengan musik, ya, selalu di kondisi yang hatinya tidak tenang dan tidak stabil. Karena itu supaya Allah memberi hidayah kepada kita, dan kita bersyukur atas hal tersebut. Dan saya nasihatkan supaya Allah memberkaya, supaya berlepas diri dari seluruh hal tersebut, meninggalkan hal tersebut dan tidak menjualnya. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa dia memusnahkannya, maka itu lebih bagus. Wallahu ta'ala. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ridwan di Jakarta, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz tentang asuransi takaful syariah? Bagaimanakah pandangan syariat tentang takaful? Ya, silakan Ustaz. Ya, kalau takaful itu artinya selalu, kalau menolong ya, selalu mengkafili. Jadi itu adalah bentuk dari kalau menolong di atas kebaikan, mencari perkara yang bagus. Ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi asuransi yang ditanyakan itu saya nggak tahu ya, tentang bagaimana sistemnya, bagaimana bentuknya. Apakah dia murni sebagai asuransi untuk sifat sosial, tidak bayaran dari orang yang masuk ke dalamnya, ataukah dia adalah asuransi konvensional yang dibuat dari biaya? Dan ini perlu diperhatikan. Sebenarnya nggak ngerti bagaimana sistemnya. Kalau disebutkan sistemnya, mungkin kita bisa memberikan jawaban tentang hal tersebut. Ya, mungkin yang sudah dijawab. Allah a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Abu Abdillah di Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara, Ustaz. Dia menanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan pertamanya, saya seorang yang bekerja sebagai marketing. Karena tuntutan pekerjaan, sering saya melakukan promosi produk di rumah ibadah agama lain, misalnya gereja atau wihara. Bagaimana hukum dari hal ini dalam agama Islam? Karena setiap melakukan promosi di rumah ibadah agama lain, saya selalu berusaha berada hanya di pengarangannya saja, Ustaz, tidak masuk ke dalam. Ya, silakan, Ustaz. Ya. Pertama perlu diketahui bahwa seorang muslim itu tidak boleh ikut andil di dalam suatu acara atau perayaan orang kafir yang merupakan kekhususan agama mereka, atau merupakan kekhususan kebiasaan mereka. Karena telah syah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW larangan tentang hal tersebut. Dan itu sebagai satu prioritas untuk kita pahami. Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Maka tidak diperbolehkan seorang muslim ikut perayaan di sini dalam bentuk apapun. Apakah dalam bentuk dia menghadiri, ikut menjual, atau membantu mengantar. Bahkan Imam Malik, dia tidak menyenangi ikut satu perahu dengan orang yang pergi ke perayaan agamanya, karena dikhawatirkan akan turun siksaan sesudah. Dan sebagian ulama yang lain menjual telur saja di hari perayaan mereka itu tidak diperbolehkan, sebab itu membantu mereka di dalam merayakan perayaan agamanya. Karena itu perlu dilihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan.
Allah taala. Ya, alhamdulillah sekarang jam di komputer kami menunjukkan pukul 9 malam atau pukul 10 malam waktu Makassar. Gimana Ustaz? Ingin dilanjutkan lagi atau kita sudahi saja dulu pertemuan ini? Ya, mungkin untuk sementara di kesempatan ini biasanya kita molor sedikit sampai setengah jam nggak apa-apa. Cuma kelihatannya di malam ini sudah ada keperluan untuk para besok. Semoga memudahkan semua urusan dan mungkin saya minta maaf kita cukupkan saja untuk pertemuan ini hingga di sini. Baiklah. Ya, barakallah. Jazakallah khairan untuk Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Bagi para pendengar Anas Radio, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena tadi ada keterlambatan dan acara kami harus diakhirkan lebih cepat. Maka untuk pertanyaan yang masuk ke alamat email kami melalui Yahoo Messenger dan Facebook akan kita coba tanyakan lagi di pekan yang akan datang. Baiklah, untuk selanjutnya kita akhirkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.